Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali teman-teman pada pembahasan ayat-ayat Al-Quran dilihat dari sudut pandang penafsirannya. Nah, kali ini saya mau membahas kandungan surah Al-Hujurat ayat 11. Saya pilih ayat ini karena di dalamnya memiliki banyak pesan yang masih relevan dengan situasi di era sekarang ini. Yang pertama adalah tentunya untuk menyinggung atau merespon hate speech yang atau bisa diartikan dengan ujaran kebencian yang biasanya dilakukan oleh beberapa kelompok tertentu karena terdorong sikap ketidaksukaan terhadap kelompok lain. Dan yang kedua adalah untuk merespon sebutan atau klaim sebagian orang juga yang gemar atau yang suka mengklaim orang lain kafir lantaran tidak sepemikiran atau bahkan tidak sekeyakinan dengan mereka. Nah, ayat ini hadir untuk merespon atau menjawab atau untuk mengkantar mereka-mereka ini. Nah, untuk mengulas kandungan ayat tersebut, saya akan menggunakan di sini tafsir Anwarut Tanzil. Anwarut Tanzil di sini sebuah karya tafsir yang ditulis oleh Syekh Al-Baidawi. Mari kita lihat dulu. Nah, di sini ada dua ayat yang tampil di screen, tetapi saya akan membahas satu ayat, yaitu ayat 11. Mari kita baca sambil lalu kita pahami kata demi kata atau frase demi frase dari ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ayat ini dimulai dengan sebuah panggilan atau seruan Tuhan yang ditujukan kepada orang mukmin. Wahai orang-orang mukmin. Isi seruannya adalah la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah seorang kaum atau seorang lelaki mencela lelaki yang lain. Alasannya asa ayyakunu khairam minhum. Kadangkala yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Begitu pula wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Begitu pula orang perempuan tidak boleh mencela atau merendahkan orang perempuan yang lain, karena boleh jadi mereka yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Ini pesan yang pertama, larangan yang pertama adalah jangan mencela orang lain. Yang kedua, wala talmizu anfusakum. Jangan mencela juga dirinya sendiri. Maksudnya gimana ini mencela? Larangan mencela diri sendiri. Nanti akan dijelaskan oleh Al-Baidawi pada uraian berikut ini. Wala tanabazu bil alqab. Yang ketiga larangannya adalah jangan memanggil orang lain dengan sebutan yang buruk atau dengan sebutan yang kurang baik. Sebab bi'sal ismu, seburuk-buruknya sebutan atau panggilan, al-fusuku ba'dal iman, adalah sebutan buruk setelah keimanan. Maksudnya gimana nanti juga saya akan jelaskan tiga larangan di sini. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim.
Jadi 3 larangan di sini ini adalah suatu bentuk perbuatan yang keliru, perbuatan yang salah. Sehingga manusia kalau dalam kondisi keliru, dalam kondisi salah, maka dia itu diharapkan oleh Tuhan untuk kembali. Kembali di sini di dalam agama disebut dengan taubah. Tabah itu kan artinya dia kembali kepada kesuciannya, fitrahnya, dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan salah tersebut. Makanya itu disebut dengan taubah. Ya. Manusia yang dalam kondisi keliru, dalam kondisi salah, masih diharapkan oleh Tuhan untuk kembali kepada jalan yang benar. Justru orang yang tidak kembali tersebut disebut-sebut oleh Tuhan sebagai al-zalimun, orang yang zalim. Zalim itu maksudnya dia itu menganiaya. Menganiaya apa? Menganiaya dirinya sendiri untuk ya tidak mensyukuri anugerah yang sudah dikasih oleh Tuhan. Anugerah apa? Anugerah banyak ya, anugerah hidup, anugerah bisa berpikir, anugerah bisa berbuat dan lain sebagainya. Jadi itu tidak disyukuri, sehingga itu disebut dengan zalim. Nah, penafsiran ayat ini kita lihat dari pandangan Al-Baidawi di sini dalam tafsirnya. Jadi di sini ya ayyuhalladzina amanu sampai ayyakun khairam minhunna. Larangan yang pertama di sini dipahami oleh Al-Baidawi dengan la yashhar ba'dul mu'minina wal mu'minati min ba'din. Idh qad yakunul mashhur min khairan indallahi minasyahid. Maksudnya jangan sampai orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan mencela sebagian mukmin yang lain. Karena bisa jadi yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela di sisi Allah. Sekalipun yang mungkin yang mencela dia itu lebih kuasa karena dia itu memiliki kekuasaan dibandingkan yang mencela. Itu di dunia. Tapi di sisi Allah di akhirat kelak justru yang al-masyhur atau yang dicela di sini itu memiliki predikat yang jauh lebih istimewa, yang jauh lebih baik daripada yang mencela. Oleh sebab itu, maka kita harus menghindari sikap mencela yang disebut dalam bahasa yang ngetren sekarang ini adalah dengan hate speech, yaitu ujaran kebencian itu harus dihindari. Nah, uraian berikutnya ini wal qawmu mukhtasun birrijali ini hanya membahas tentang masalah gramatikal bahwa kaum itu sama halnya dengan rijal yaitu laki-laki. Jadi saya tidak perlu ulas lebih panjang lagi karena menurut saya tidak penting untuk diulas pada video kali ini terkait dengan gramatikal ayat ini. Kita lanjutkan kepada uraian pada uraian larangan yang kedua. Wala talmizu anfusakum. Maksudnya itu tadi kan mungkin teman-teman yang mendengarkan video ini bertanya-tanya maksudnya larangan mencela dirinya sendiri itu gimana maksudnya? Di sini dijelaskan wala yaghtab ba'dukum ba'dha fa innal mu'minina kanafsin wahidah. Jangan sampai sebagian orang memfitnah atau menggibah sebagian yang lain. Gibah itu bedanya apa dengan fitnah? Ini menarik. Jadi gibah adalah menceritakan kejelekan seseorang sedangkan orang itu benar-benar mengerjakannya. Misalkan dia itu kayaknya kurang cakep, dia itu kayaknya kurang bagus akhlaknya, itu diceritakan di belakang, itu namanya ghibah. Dan orang tersebut benar-benar nggak cakep atau benar-benar sikapnya nggak bagus, itu namanya ghibah. Jadi menceritakan perbuatan
buruk seseorang yang benar-benar itu ada pada diri seorang tersebut. Itu namanya ghibah. Kalau misalkan yang diceritakan, yang dibicarain itu tidak ada pada diri seorang itu namanya fitnah. Misalkan, wah orang itu kayaknya mencuri, padahal sebenarnya nggak mencuri, maka itu namanya fitnah. Nah, perbuatan-perbuatan yang semacam itu jangan sampai dilakukan oleh orang mukmin kepada orang mukmin yang lain. Begitu pula kepada seluruh manusia. Nah, alasannya karena seluruh orang mukmin kanafsil wahidah itu seperti satu jiwa, seperti satu badan istilahnya. Bagaimana kalau kita ibaratkan dengan satu jiwa atau satu badan? Kalau badan kita, misalkan kepala kita sakit, maka seluruh organ-organ tubuh yang lain itu merasakan sakit. Tangan kita sakit juga, maka seluruh organ tubuh yang lain juga sakit. Kayak pikiran kita juga sakit, jadi nggak enak. Itu namanya analogi dari orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin bagaikan satu tubuh atau satu jiwa. Oleh karena itu, karena seperti satu tubuh atau satu jiwa, tidak pantas orang mukmin yang satu mencela kepada orang mukmin yang lain. Atau pemahaman ayat ini dipahami dengan aula taf'alu ma talmizu bihi fa inna man fa'ala ma yastahiqqu bihi al-lamza qad lamaza nafsahu. Yang artinya maknanya kurang lebih, jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang berpotensi kamu mencela orang lain. Karena seseorang yang melakukan perbuatan mencela itu atau mencela orang lain sama halnya dengan mencela dirinya sendiri. Kenapa? Karena kata ibarat tadi, karena orang mukmin itu satu tubuh. Jadi gimana kalau kita ibaratkan dengan satu tubuh? Misalkan tangan kita mencubit pipi kita, apakah hanya pipi yang sakit? Tidak. Mulut pun juga kadang ikut ikut berteriak karena kesakitan, histeris. Begitu pula misalkan kaki kita benturkan ke benda keras sehingga luka, maka tangan kita juga ikut merasa sakit sehingga mengambilkan obat untuk menyembuhkan. Nah, dan lain sebagainya gara-gara misalnya. Jadi makanya di sini disebutkan dengan mencela dirinya sendiri, maksudnya ketika kita mencela orang mukmin yang lain itu sama halnya dengan kita mencela diri kita sendiri. Masalahnya misalnya di Indonesia misalkan, atau mungkin di luar Indonesia, banyak orang yang suka mencela, suka merendahkan orang lain. Kenapa mereka kok bahagia-bahagia saja? Ya bisa jadi karena hatinya dalam kondisi kotor, hatinya dalam keadaan tertutup, sehingga dia tidak merasakan sehingga dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, kita lanjutkan kepada itu pemahaman dari larangan yang kedua, yaitu jangan mencela diri sendiri, maksudnya jangan mencela orang lain dan akibatnya juga diterima oleh diri kita sendiri. Larangan yang ketiga adalah wala tanabazu bil alqab. Jangan memanggil orang lain dengan sebutan yang tidak baik. Maksudnya gimana? Wala yad'u ba'dukum ba'da bilaqabis su'i. Maksudnya ya jangan menyeru, jangan memanggil orang lain dengan sebutan yang kurang baik. Kurang baik di sini maksudnya sebutan yang tidak disukai. Misalkan ya kita ketemu dengan orang dipanggil si hitam misalkan, atau Mr. Black. Kita ketemu dengan orang yang yang jalannya misalkan tidak beraturan, yang tidak beraturan, ya kita panggilnya dengan si jelek atau lain sebagainya. Jadi itu tidak bagus. Itu tidak boleh dalam agama. Jadi jangan sampai kita menyebut orang lain dengan sebutan yang semacam itu. Nah, di sini ada penafsiran lanjutannya yang menurut saya itu justru lebih spesifik, lebih
mengarah kepada persoalan-persoalan yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita, lebih-lebih di media sosial atau medsos. Nah ini, yang dimaksud dengan larangan yang ketiga ini bisa dipahami dengan wal muradu bihi, ya. Wal muradu bihi imma tahjinu nisbatil kufri wal fisqi ilal mu'minina khususan. Jadi yang dimaksud dengan larangan memanggil orang lain dengan panggilan atau sebutan yang tidak baik sama halnya dengan kita mengkafirkan atau memfasikkan orang lain. Sekarang lagi ngetren ini kafir mengkafirkan atau takfir. Biasanya perbuatan panggilan kafir mengkafirkan ini dilakukan oleh kelompok-kelompok radikalis atau ekstremis seperti halnya Wahabi, terus kemudian HTI, dan juga ya kalau yang baru dibubarkan sekarang itu adalah FPI, Front Pembela Islam. Nah, saya tidak mau menuduh mereka, tetapi memang kenyataannya begitu. Mereka memang gemar orang yang tidak sepemikiran dengan mereka langsung kafirkan. Semudah itu. Padahal kebenaran tidak hanya satu, tetapi kebenaran itu beragam. Oleh sebab itu tidak bisa, tidak boleh orang menyalahkan atau bahkan mengkafirkan orang yang tidak sepemikiran dengan kita. Nah, di sini mengkafirkan atau memfasikkan orang lain adalah tindakan yang dilarang dalam agama. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan kronologis atau asbabun nuzul ayat ini. Ayat ini maksudnya adalah larangan wala tanabazu bil alqab. Larangan memanggil orang lain dengan sebutan yang tidak baik. Saya bacain. Idruwiya annal ayatah nazalat fi Sofiyatah binti Huyai radhiyallahu anha. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan persoalan yang dialami oleh Sofiyah binti Huyai. Sofiyah ini atat Rasulullah, mendatangi Rasul, bertemu Rasul. Faqalat, lalu Sofiyah mengadu, innan nisa'a yakunna li ya Yahudiyah bintah Yahudiyin. Mengadu kepada Rasul bahwa banyak orang perempuan yang memanggil saya Rasul dengan panggilan ya Yahudiyah binta Yahudin. Maksudnya dia memanggil dengan orang perempuan Yahudi yang itu justru anaknya orang-orang Yahudi. Maksudnya dia manggil ya Yahudi. Ya kalau sekarang sama dengan ya kafir gitu. Wahai orang-orang kafir. Kalau dulu dia manggil ya Yahudi, wahai orang-orang Yahudi. Padahal agamanya Sofia itu Islam. Faqala laha, lalu Rasulullah itu apa istilahnya? Membangkitkan semangat Sofia yang lagi down dengan mengatakan, hala kulti inna abi Harun wa ammi Musa wa zawji Muhammad alaihissalam. Bukankah, itu kata Rasul, bukankah tidakkah kamu menjawab kepada mereka atau menyanggah mereka bahwa ayahmu Harun, ayahku Harun, terus pamanku Musa, terus suamiku Muhammad. Artinya, kalau mereka diklaim sebagai orang Yahudi yang terlahir dari keluarga Yahudi, tidak benar. Karena keluarga-keluarga mereka, bapaknya, pamannya, dan juga suaminya adalah orang-orang Muslim yang baik. Nah, oleh sebab itu, penting bagi teman-teman untuk lebih hati-hati menyesatkan, mengkafirkan orang lain, apalagi yang dikafirkan tersebut adalah orang
Islam. Nah, saya perlu menegaskan atau menambahkan dari penafsiran Al-Baidawi di sini terkait dengan lebih berhati-hati untuk tidak menyesatkan dan mengkafirkan orang lain, bahwa orang yang tidak seagama, ya misalkan mereka beragama Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, mereka juga dalam tanda kutip pemikirannya Cak Nur, yaitu menggunakan pendekatan pluralisme, mereka masih dianggap masih termasuk Muslim. Karena orang Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya masih mengimani keesaan Tuhan. Mengimani keesaan Tuhan ini sama halnya dengan tauhid dalam Islam. Oleh sebab itu tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam pada umumnya. Oleh sebab itu, semua agama, kata Cak Nur, atau semua pemeluk agama yang masih meyakini keesaan Tuhan, apapun agamanya, masih dikategorikan sebagai Muslim. Oleh sebab itu teman-teman, karena mereka masih dikategorikan sebagai Muslim, sepantasnya teman-teman tidak segampang itu, apalagi mereka-mereka itu yang gampang mengkafirkan, tidak segampang itu mengkafirkan orang-orang tersebut. Nah, alhasil dari apa yang sudah saya sampaikan dari penafsiran surah Al-Hujurat, ya, ayat 11 tadi, 3 pesan yang penting direfleksikan atau direnungkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah tidak merendahkan orang lain. Sekalipun di mata kita orang tersebut rendah, tapi belum tentu dia itu rendah di mata Tuhan. Yang kedua, tidak gampang mencela orang lain. Dan yang ketiga adalah tidak gampang mengkafirkan atau memfasikkan orang yang berbeda, baik berbeda dalam hal pemikiran maupun berbeda dalam hal keyakinan. Itu saja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.